Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA yang terkait dengan sistem peredaran darah adik-adik. Materi sistem peredaran darah yang lebih spesifik lagi yaitu tentang trombosit. Pembekuan darah adik-adik di sini terjadi ketika kita sudah mengalami luka pada kulit sehingga keluar darah. Supaya darah tersebut tidak terus mengalir, maka luka itu perlu ditutup. Dengan cara trombosit ini akan berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, ada baiknya kita memperhatikan gambar yang ini terlebih dahulu. Nah, adik-adik di sini terlihat bahwa pada lapisan epidermis kulit di sini terjadi luka, ya. Dimana pada luka ini keluar darah, ada sel darah merah, ada plasma, ada keping darah. Nah, nanti pada daerah yang luka ini selain keping darah juga berperan, ternyata ada sel darah putih. Dimana sel darah putih ini perannya itu adalah untuk menjaga, untuk melawan infeksi dari kuman penyakit yang ikut masuk lewat luka ini adik-adik. Nah, nanti selanjutnya terbentuk yang namanya benang-benang fibrin atau penutup luka, sehingga hasil akhirnya itu adalah luka ini tertutup oleh lapisan tanduk atau keropeng. Nah, bagaimana proses selanjutnya adik-adik? Nah, kita lihat proses lebih detailnya lagi, kakak akan jelaskan ya. Jadi berawal dari yang namanya luka pada kulit adik-adik, proses pembekuan darah ini. Dimana karena luka ini adik-adik, nanti di sini akan terjadi yang namanya keluar darah ya. Jadi adapun darah yang keluar di sini ya, itu masih terdiri dari beberapa komponen darah seperti sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Akan tetapi yang paling berperan pada proses pembekuan darah ini adalah yang kita ambil dari darah yang keluar ini adalah si trombositnya adik-adik. Nah, nanti si trombosit itu akan berkumpul di bagian-bagian epidermis yang kasar ini ya, yang terjadi luka ya, sehingga nantinya karena terkumpul di lapisan yang kasar, nantinya trombosit ini akan pecah adik-adik. Jadi trombosit itu akan pecah. Nah, pecahnya trombosit ini adik-adik itu akan mengakibatkan ya, enzim yang terdapat dalam trombosit ini akan keluar, di mana enzim tersebut adalah namanya itu adalah enzim trombokinase adik-adik. Jadi enzim trombokinase ini akan keluar. Nah, seperti ini. Trombokinase. Nah, enzim trombokinase yang keluar dari trombosit yang pecah ini adik-adik, ini akan digunakan mengubah protrombin adik-adik ya menjadi trombin adik-adik. Nah, menjadi trombin seperti ini. Nah, adik-adik perlu ketahui, jadi di sini digunakan enzim trombokinase. Nah, protrombin ini merupakan protein yang larut dalam plasma darah yang biasanya terdiri dari globulin. Nah, protrombin ini belum aktif adik-adik, jadi perlu diaktifkan sekali lagi oleh enzim trombokinase menjadi trombin. Nah, nanti kalau sudah di sini perubahannya ini juga membutuhkan yang namanya ion kalsium adik-adik atau Ca2+. Nah, seperti ini. Nah, nantinya adik-adik si trombin ini ya akan digunakan untuk mengubah yang namanya fibrinogen ya. Fibrinogen menjadi fibrin adik-adik. Nah, fibrin ini adalah benang-benang halus adik-adik yang nantinya akan menutupi luka. Jadi si trombin ini digunakan sekali lagi untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin inilah adik-adik, karena fibrin ini tadi seperti yang kakak jelaskan merupakan benang-benang halus yang akan menutupi luka, sehingga di sini terlihat nanti terbentuk lapisan tanduk atau
keropeng ini adik-adik. Jadi karena fibrin inilah maka nanti akan menyebabkan luka tertutup adik-adik. Nah, seperti ini. Dengan tertutupnya luka, tentu darah tidak akan mengucur keluar lagi. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang trombosit atau keping darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Oke, tetap semangat dan sampai jumpa pada konten sistem peredaran darah lainnya.